Hingga kini pengelola Hotel Arjuna Lawang, Malang, Jawa Timur enggan memberikan keterangan mengenai penggerebekan yang melibatkan anggota DPR RI Arzetti Bilbina dan Dandim Sidoarjo Letkol Kavleri Rizky. Untuk membuktikan adanya peristiwa perselingkuhan, pihak TNI Angkatan Darat masih memeriksa Dandim Sidoarjo Letkol Kavleri Rizky di Denpom Malang. Hotel Arjuna yang digerebek petugas Denpom Divisi Infanteri 2 Kostrad berada di kawasan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lokasi hotel berada di tepi Jalan Jalur Malang, Surabaya. Saat digerebek Senin siang lalu, anggota DPR fraksi PKB Arzetti Bilbina tengah berada di sebuah kamar nomor 18 bersama dengan Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Kavleri Rizky. Kamar nomor 18 berukuran 3x4 meter dengan tarif Rp325.000 per malam. Hingga kini pihak hotel enggan memberikan keterangan mengenai peristiwa penggerebekan tersebut. Meskipun pihak TNI Angkatan Darat membenarkan adanya penggerebekan, pihak TNI Angkatan Darat masih membutuhkan bukti-bukti untuk mengambil kesimpulan atas peristiwa yang terjadi. Hingga kini Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Kavleri Rizky masih diperiksa oleh pihak Denpom 5 Divisi 3 Malang. Sementara anggota DPR Arzetti Bilbina membantah telah terlibat perselingkuhan dengan perwira TNI tersebut. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Ya, dan saya sudah bersama kita di Kabar Petang kali ini, saya di Firmansyah. Saya Dewi Anggia, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, pemirsa. Dandim Sidoarjo Letkol Kavleri Rizky Indrawijaya dan anggota DPR Arzetti Bilbina dipergoki berada di sebuah hotel di Malang pada hari Minggu 25 Oktober lalu. Kejadian itu berawal dari laporan kepada pihak TNI. Berawal dari adanya laporan tentang keberadaan anggota TNI bersama seorang wanita yang berada di Hotel Arjuna Lawang di Malang. Pelaporan tersebut disampaikan ke Denpom karena memang Denpom Divisi 2 Kostrad kedudukannya dekat dengan lokasi hotel tersebut. Setelah dilakukan pengecekan oleh anggota Denpom 2 Divisi Kostrad pada Minggu 25 Oktober 2015 pukul 14.00, maka didapati seorang perwira TNI AD bersama seorang wanita yang diketahui bernama atau berinisial AB. Menanggapi informasi yang beredar tentang dugaan perselingkuhan yang melibatkan Arzetti Bilbina dengan Komandan Kodim Sidoarjo Letkol Kavleri Rizky Indrawijaya, Mabes TNI melalui Kapuspen TNI mengedepankan asas praduga tak bersalah. Namun jika terbukti bersalah, anggota TNI tersebut akan dikenai sanksi berupa sanksi penahanan, sanksi administratif berupa penundaan pangkat serta sanksi tambahan yaitu pemecatan. TNI tidak akan menutup-nutupi jika ada anggota TNI yang salah, akan tetap dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku. Adapun sanksi yang diberikan tergantung nanti dengan tingkat kesalahannya. Yang jelas hukuman terhadap seorang oknum prajurit TNI yang melakukan pelanggaran akan jauh lebih berat. Karena nanti akan ada sanksi atau hukuman penahanan, sanksi administrasi berupa penundaan pangkat atau jabatan, bahkan sampai ke hukuman tambahan yaitu berupa pemecatan. Sampai saat ini TNI masih mengawal dan menunggu hasil pemeriksaan dari Denpom Malang. Dari Jakarta, Mario Dani, TV One mengabarkan. PKB Arzetti Bilbina masih belum memberikan konfirmasi atas penggerebekan yang dilakukan dengan salah seorang perwira TNI Angkatan Darat di sebuah hotel di Malang, Jawa Timur. Tim TV One yang mendatangi kediaman Arzetti di Cibubur tidak mendapatkan informasi mengenai keberadaan anggota DPR tersebut. Berikut ini laporan reporter TV One Khairunisa dan juru kamera Meni Murniati. Pemirsa, tepatnya 25 Oktober 2015 lalu terjadi peristiwa penggerebekan pertemuan antara anggota DPR RI Arzetti Bilbina dengan salah seorang perwira TNI AD di sebuah hotel di Malang, Jawa Timur. Kemudian dari peristiwa tersebut muncullah isu adanya dugaan kedekatan hubungan antara keduanya. Namun sejak peristiwa itu terjadi sampai dengan hari ini kami belum mendapatkan konfirmasi langsung dari pihak Arzetti Bilbina sendiri
ini, kami pun berusaha mendatangi rumah pribadinya di kawasan Cibubur. Namun sayang kami tidak mendapatkan atau bisa menemui Arzeti maupun suaminya di rumah pribadinya ini. Kami memantau juga tidak ada aktivitas yang berarti, hanya saja tadi memang kami sempat melihat ada seorang asisten rumah tangga yang sempat keluar masuk dari rumah, dan ketika kami tanyai keberadaan Arzeti, asisten rumah tangga itu hanya menjawab bahwa Arzeti dan suaminya tidak berada di rumah, namun tidak memberikan informasi secara spesifik di mana keberadaan Arzeti maupun suaminya saat ini. Dari Jakarta, Hairunisa Menimurnia, TV1 mengabarkan. Hingga Tribunal Lawang, Malang, Jawa Timur enggan memberikan keterangan mengenai penggerebekan yang melibatkan anggota DPR RI Arzeti Bilbina dan Dandim Sidoarjo Letko Kafli Rizky. Untuk membuktikan adanya peristiwa perselingkuhan, pihak TNI Angkatan Darat masih memeriksa Dandim Sidoarjo Letkol Kaf Rizky di Denpom Malang. Hotel Arjuna yang digerebek petugas Denpom Divisi Infanteri 2 Kostrad berada di kawasan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lokasi hotel berada di tepi jalan jalur Malang, Surabaya. Saat digerebek Senin siang lalu, anggota DPR fraksi PKB Arzeti Bilbina tengah berada di sebuah kamar nomor 18 bersama dengan Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Kavaleri Rizky. Kamar nomor 18 berukuran 3x4 meter dengan tarif Rp325.000 per malam. Hingga kini pihak hotel enggan memberikan keterangan mengenai peristiwa penggerebekan tersebut. Meskipun pihak TNI Angkatan Darat membenarkan adanya penggerebekan, pihak TNI Angkatan Darat masih membutuhkan bukti-bukti untuk mengambil kesimpulan atas peristiwa yang terjadi. Hingga kini Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Kavaleri Rizky masih diperiksa oleh pihak Denpom 5 Divisi 3 Malang. Sementara anggota DPR Arzeti Bilbina membantah telah terlibat perselingkuhan dengan perwira TNI tersebut. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV1 mengabarkan. Wanita menabrakkan mobil mewahnya ke pohon di jam sibuk di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Menurut saksi, pengemudi tersebut asyik menggunakan telepon genggamnya sebelum kecelakaan tunggal itu terjadi. Warga bergotong royong meminggirkan mobil mewah milik Lucia yang baru ia tabrakan ke sebuah pohon. Peristiwa ini terjadi tadi pagi di Jalan Antasari menuju Sudirman ketika banyak orang berangkat kerja. Kemacetan panjang tak terhindarkan. Lucia pun kebingungan. Ia bahkan tak bisa menjelaskan mengapa kecelakaan tunggal ini terjadi. Walau kendaraannya rusak cukup parah di bagian depan, wanita berusia 52 tahun ini hanya mengalami luka ringan. Gak tahu, tiba-tiba hilang kendali aja gitu. Iya. Ibu sebenarnya dari mana mau ke mana? Saya mau ke kantor. Mau ke kantor. Ya, ke Sudirman. Ya, Ada luka? Kenapa? Ada luka nggak? Kayaknya di tangan doang. Luka kecil aja gitu. Tapi airbag semuanya berfungsi, Bu? Iya. Sementara saksi menuturkan tabrakan itu terjadi karena pengendaranya menggunakan telepon genggam ketika mengemudi. Tiba-tiba belok ke kiri, langsung naik ke trotoar, nabrak pohon, terus buntut mobil itu naik berangkat ke atas. Untung saya di belakangnya nggak kena gitu. Jadi kecelakaannya tunggal gitu, Pak? Tunggal, kecelakaannya nggak tahu lagi kemana, ya pikirannya saya kurang ngerti. Kecelakaan yang terjadi di depan rumah dinas Kapolri ini ditangani petugas Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV1 mengabarkan. Sekolahnya merajalela. Aksi demonstrasi ini pun terpaksa dibubarkan paksa oleh pihak sekolah.
Ratusan siswa sekolah menengah atas atau SMA Negeri 5 Makassar mengamuk dengan merusak fasilitas sekolah. Kemarahan para siswa ini dipicu saat guru membubarkan aksi para siswa dengan merampas alat peraga mereka. Tak hanya itu, siswa pun dikejar hingga ke dalam kelas. Sejumlah siswa menyoraki guru yang marah hingga menyiram air ke sejumlah siswa. Tuduhan pungli terhadap siswa ini langsung dibantah pejabat sementara Kepala SMA 5 Negeri Makassar. Itu karena dana bos belum bisa mengcover semua pembiayaan, sehingga ada namanya sumbangan sukarela pendidikan berkualitas. Itu dilakukan dengan tidak boleh ada tenggang waktu, tidak boleh ada batas waktu, tidak boleh ada jumlah, tapi kita berhak memberitahu orang tua. Itu yang terjadi. Kalau saya dituduh, mana buktinya? Itu kan menuduh seseorang, itu harus punya bukti, Pak. Ratusan siswa ini menyuarakan aspirasinya dengan meminta kejelasan pihak sekolah terkait adanya pungli di sekolah mereka. Namun aksi ini ditentang sejumlah guru dan kepala sekolah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, TV One mengabarkan. Kejadian perkara di tempat karaoke lokasi kebakaran di Manado. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan oleh polisi terkait kebakaran tersebut. Tim laboratorium forensik dari Mabes Polri untuk wilayah Indonesia bagian timur melakukan olah tempat kejadian perkara di tempat karaoke Inul Vista Manado. Olah TKP dilakukan secara tertutup di lantai 1 hingga lantai 3 selama sekitar 8 jam. Wakapolresta Manado AKBP Enggar Rotosono menjelaskan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi terkait kebakaran yang mengakibatkan 12 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Saksi sudah diambil keterangan di kantor kapasitas saksi. Pemiliknya untuk penetapan tersangka pasti akan dipanggil saksi. Saksi itu dari pengunjung atau dari karyawan? Ada dari karyawan, kemudian dari security, nanti kemudian pasti dari pihak Hasil olah TKP ini selanjutnya dibawa ke Makassar, Sulawesi Selatan untuk diperiksa di laboratorium. Dari Manado, Sulawesi Utara, Marwan Dias Aswan, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, sementara kebakaran Inul Vista di Manado mengamuk karena menolak diidentifikasi oleh pihak berwajib. Kini seluruh keluarga telah membawa ke-12 jenazah ke rumah duka. Emosi keluarga korban tak terbendung saat hendak membawa jenazah korban kebakaran tempat karaoke di Manado, Sulawesi Utara. Bahkan kamera wartawan sempat ditepis oleh salah seorang keluarga, sebab petugas meminta sidik jari korban melalui ijazah. Hal ini mempersulit kepulangan jenazah, apalagi kondisi korban sudah dikenali oleh keluarga. Ditambah kebanyakan korban berasal dari luar kota Manado. Kenapa Pak tadi? Ini kebanyakan saya dipersulit lah. Dipersulit tiap mayat. Minta meminta ijazah lah, inilah itulah. Minta apa? Kan itu sudah jelas. Itu kita pekamanakan yang meninggal. So lihat misalnya. Dari 12 korban, salah satu pengasuh IPDN bernama Bilman Simatupang akan dipulangkan ke Jambi. Sementara sisanya 4 korban dirawat masih berada di unit gawat darurat. Minggu dini hari kebakaran melanda tempat karaoke milik penyanyi Inul Daratista di Manado, Sulawesi Utara. Puluhan orang terjebak dalam ruangan karaoke, puluhan orang dilarikan ke rumah sakit karena pingsan dan sesak nafas akibat menghirup asap tebal. Sementara 12 orang meninggal dunia karena terjebak asap pekat kebakaran dan gagal menyelamatkan diri. Diduga penyebab kebakaran akibat arus pendek listrik yang berasal dari lantai 2 tempat karaoke. Polisi kini masih menyelidiki adanya kemungkinan unsur pidana dalam kebakaran ini.
Dari Manado, Sulawesi Utara, Marwan Dias Aswan, TV One mengabarkan.